Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyya latifah min qalbin amikin wa dikikin litwaihidas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Walhamdulillahil ghafur al-'afiru fi syakur. Alladzi man syaa min ibadihi litahsilil makasibi wal ujur wa yarjuna an-najah lan tabur. Wassalatu wassalamu ila khairil bashar sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi yursalullahu ila kafatil ummah fi hadzal alam bil huda wa dinil haqq litahmilihim minadh dhulumat ila nur wa minal jahiliyah ila al-mahiliyah. Wa nahnu narju syafa'atah fi yaumil qiyamah. Amin. Wa nusallim ila alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang sampai detik ini masih dapat terus kita rasakan. Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat yang begitu berharga, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat yang kita rasakan saat ini, sehingga saya bisa berbicara pada video kali ini dan teman-teman semuanya bisa mendengarkan ceramah singkat saya pada video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita terus bersyukur akan nikmat yang sudah Allah berikan, agar kita tidak menjadi golongan orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur akan nikmatku, pasti akan aku tambah. Tetapi jika kamu kufur, mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Dan tak lupa pula sholawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yang bisa kita rasakan seperti saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita berharap dan memohon agar kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Teman-teman semuanya yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia semuanya. Pada video kali ini saya mau share sedikit, mau ceramah sedikit tentang berusaha menjadi hamba Allah yang ladiyatam mambiyah. Teman-teman semuanya, setiap manusia sudah memiliki jalan hidup masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Hal ini sebagai bentuk kekuasaan Allah terhadap apa yang Allah ciptakan. Seperti kita ketahui bahwa Allah telah menetapkan adanya pergantian siang dan malam, perputaran bumi dan bulan, dan Allah telah menetapkan pula adanya keindahan-keindahan alam baik berupa gunung, lautan, maupun lukisan langit yang begitu mempesona. Begitupun Allah telah menetapkan apa yang sebaliknya pula, seperti Allah telah menetapkan adanya musibah, bencana alam seperti gempa, longsor, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Allah juga telah menetapkan manusia dengan keadaan yang berbeda-beda, dengan ragam serta bentuk yang berbeda-beda. Mungkin ada yang dalam keadaan sempurna ataupun kurang sempurna. Itulah bagaimana kuasa Allah telah menetapkan segala hal di muka bumi ini, di alam semesta ini. Kita sebagai seorang muslim, ketika ditanya, apa sih yang kita cari di dunia ini, dari apapun yang kita kerjakan, kebanyakan dari kita ketika ditanya hal tersebut, pasti akan menjawab, kita mencari ridha Allah
atas apa yang kita kerjakan. Pertanyaannya gini teman-teman, kalau kita mengharapkan ridho Allah dari apapun yang kita kerjakan, tetapi apakah kita sudah ridho terhadapnya dari ketetapannya? Ada sebuah cerita dari Ja'far bin Sulaiman As-Sunai. Ia bercerita bahwa suatu hari Sufyan Ats-Tsaur berada di kediaman Rabi'ah Adawiyah. Lalu Sufyan berseru, "Ya Allah, ridhoilah kami." Lalu Rabi'ah menukas, "Tidakkah kamu malu kepada Allah? Tidakkah kamu malu meminta ridhonya, tetapi kamu tidak ridho terhadapnya?" Lalu Sufyan berkata, "Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah." Lalu Sufyan bertanya kepada Rabi'ah, "Bagaimana kap manusia ridho terhadap Allah?" Lalu Rabi'ah menjawab, "Ketika kebahagiaannya menyambut nikmat sama dengan kebahagiaannya menyambut musibah." Jadi teman-teman, ada namanya hubungan timbal balik. Ketika kita mengharap ridhonya terhadap apa yang kita kerjakan, kita juga ridho terhadapnya atas apa yang sudah ditetapkannya. Teman-teman semuanya, kata ridho mungkin kurang familiar di telinga kita, karena kita cenderung lebih sering menggunakan kata ikhlas. Misalnya saja ketika kita mendatangi teman yang terkena musibah atau keluarga, kita mengatakan, "Kamu yang ikhlas ya." Padahal dalam hal ketetapan, ridholah yang tepat digunakan. Karena ikhlas sebetulnya lebih kepada persoalan ibadah atau bab ibadah. Teman-teman, lalu gimana sih nih caranya kita agar bisa ridho terhadap ketetapan Allah? Karena tidak semua hal bisa kita terima dengan mudah. Ada caranya nih teman-teman. Yang pertama adalah kita berbaik sangka kepada Allah. Nah, caranya berbaik sangka kepada Allah dengan mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa semoga dalam ketentuan ini ada kebaikan. Karena kita harus percaya bahwa apapun yang Allah perintahkan, bahwa apapun yang Allah tetapkan, itu pasti di dalamnya mengandung kebaikan. Dan kita harus meyakini pada diri kita bahwa pasti Allah memberi yang terbaik untuk kita selaku hambanya. Dan jangan lupa juga teman-teman, bahwa apa yang kita anggap baik sebetulnya belum tentu itu baik untuk kita. Tapi jika Allah yang menentukan itu baik untuk kita, maka sudah pasti itu baik untuk kita. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa karhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, dan diwajibkan atas kamu untuk berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi apa yang kamu tidak sukai padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi apa yang kamu sukai ternyata itu tidak baik bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Teman-teman, tadi tips yang pertama adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan meyakini bahwa setiap ketentuannya pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, tips yang kedua adalah kita harus tahu bahwa Allah memiliki kehendak Allah memiliki kuasa untuk menentukan setiap apapun yang terjadi untuk diri kita. Kayak misalnya, teman-teman sudah merencanakan sesuatu, sudah menyusun rencana itu dengan matang, sudah teman-teman bangun, teman-teman doakan, tetapi semuanya itu tidak terjadi dan mungkin teman-teman malah dapat apa yang menurut teman-teman tuh kayak menurut kita tuh itu nggak kita suka dan kita tuh nggak enak gitu. Nah, saya mau share nih sedikit pengalaman saya sebelum saya akhirnya menginjakan kaki atau mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri IAIN Kudus ini. Jadi dahulu saya punya impian cita-cita
saya ingin kuliah kedokteran, ingin menjadi dokter, atau setidaknya saya bisa kuliah di luar negeri dengan jurusan apapun itu. Sebenarnya esensinya cuma saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, mengharumkan nama baiknya gitu, membuat mereka bangga. Setidaknya kalau tidak bisa di luar negeri atau kedokteran, saya bisa kuliah di kampus yang ternama gitu. Nah, akhirnya saya merencanakan bahwa 1 tahun saya setelah kelulusan saya akan mengabdi di pondok untuk mempersiapkan dengan matang saya bisa masuk kedokteran atau luar negeri, atau setidaknya saya masuk perguruan tinggi negeri yang ternama di Indonesia. Kemudian tetapi orang tua tidak mengizinkan itu gitu. Kemudian orang tua suruh langsung saya untuk kuliah karena persiapannya mepet, karena waktunya singkat. Terus akhirnya saya mendaftar di beberapa perguruan tinggi negeri yang disuruh papa saya aja gitu. Jadi saya udah terserah papa saya aja. Dengan jurusan juga ya yang papa saya bilang itu prospek, saya ikutin gitu. Karena dulu ketika di pondok saya nggak begitu mengetahui banyak soal dunia perkuliahan karena tidak begitu banyak disuguhkan. Dan kami pun ketika di pondok tidak diperbolehkan sangat untuk memegang telepon, HP gitu. Kemudian akhirnya saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba kampus serta jurusan yang menurut Engkau yang paling terbaik, karena hamba tidak tahu ya Allah sama sekali. Jadi sudah mendaftar di 3 kampus negeri, kemudian beberapa waktu kemudian beberapa kampus yang saya daftar mengeluarkan pengumuman bahwa saya dinyatakan tiga-tiganya tidak lolos. Sempet agak kecewa banget ya, karena saya mikir mau kuliah di mana lagi gitu, karena yang sebelumnya saya daftar juga ibaratnya kampus yang standar agak lumayan bagus lah gitu. Akhirnya karena saya udah nggak ada harapan di saat itu, tetapi kakak saya menemukan info bahwa perguruan tinggi negeri yang masih buka saat itu adalah tinggal IAIN Kudus. Akhirnya karena perasaan saya yang sebenarnya nggak tahu mau kuliah di mana, sebenarnya nggak tahu mau jurusan apa gitu kan. Cuman ya udah daftar, tetap dengan pas memilih beberapa jurusan tetap dengan terus berdoa sama Allah, ya Allah tunjukkan hamba, tunjukkan kampus yang paling terbaik, Allah yang maha tahu, kan hamba tidak tahu sama sekali ya Allah. Dulu emang pernah punya cita-cita untuk kuliah di Jawa, cuman pas daftar kemarin sama papa nggak boleh, akhirnya yang daftarnya di Jakarta dan Bandung aja yang dekat-dekat gitu. Akhirnya daftar di IAIN Kudus dan keterima di Prodi Manajemen Dakwah. Sebenarnya ketika mendapat pengumuman keterima juga bukan hal yang bahagia-bahagia banget, karena sempat mikir papa bakal sedih nggak ya, papa bakal kecewa nggak ya gitu, karena kan IAIN Kudus tidak begitu dikenal baik oleh banyak orang gitu. Bahkan beberapa orang aja baru tahu kalau ada kampus IAIN Kudus itu di sini gitu. Nah, cuman ya udah akhirnya saya mengambil ini gitu. Nah, ditambah kekecewaan lagi itu hadir karena ternyata kok manajemen dakwah tidak seperti yang saya pikirkan sebelumnya, yang pernah saya cari info sebelum saya mendaftar gitu kan. Cuman saya terus belajar, saya terus berbaik sangka, saya berusaha terus berbaik sangka walaupun rasa ketidakridhoan itu terkadang masih hadir di hati, jujur. Nah, cuman inti dari ceritanya apa? Bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang menjadi ketetapan untuk kita itu adalah kehendak Allah semuanya. Kita harus pasrahkan semuanya sama Allah. Sebaik-baik apapun rencana kita, tapi kalau menurut Allah itu bukan yang terbaik, kita bisa apa? Kita mau apa gitu. Nah, pasti di dalam hal ini ada kebaikan yang sebenarnya saya belum tahu gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ngerasa down banget, yang lagi ngerasa kok kayaknya dunia nggak berpihak banget gitu sama saya, kok kayaknya saya merasa kayak saya mendapat ketidakadilan, mendapat rasa yang tidak berharga gitu. Yakin aja sama Allah, pasti itu ada kebaikan. Cuman mungkin kita aja nggak tahu. Kalau teman-teman lagi ngerasain kayak down gitu, teman-teman boleh nangis segitu-gitunya. Teman-teman boleh cerita ke orang yang teman-teman kira itu orang yang dipercaya, silahkan. Tapi jangan terlalu berlarut. Dan kembali kepada Allah, ngobrol sama Allah,
bercerita sama Allah atas apa yang kamu kira ini sebuah ketidakadilan itu gitu ya teman-teman. Yang ketiga adalah teman-teman jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena bisa jadi apa yang kita kira ini sebuah ketidakadilan, sebuah ketidaknyamanan, sebuah ketidakberhargaan, dan kita ngerasa kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu kan. Tapi sebenarnya pasti di luar sana ada yang lebih ngerasa lebih tidak baik-baik saja dari kita. Jadi makanya kita harus terus bersyukur sama Allah atas apapun yang kita rasakan saat ini. Karena kita nggak bisa tidak ridho dengan Allah. Baik teman-teman, semoga kita menjadi hamba yang kelak kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, yang dalam keadaan ridho serta diridhoi. Seperti dalam surah Al-Fajr, seperti firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27-30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, sampai di sini apa yang bisa saya share untuk teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hal-hal yang baik yang telah saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi alarm untuk kita semua dan khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata serta perbuatannya. Saya akhiri, terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share, comment, and subscribe ya.